Istrimu sudah banyak beban, suamimu juga sudah banyak beban. Jangan disakiti lagi. Cukup, cukup. Gara-gara kamu sih, spermanya nggak baik. Itu kalau sering jajan dulu. Kamu perempuan tidak bisa menghasilkan anak. Saya bisa menghasilkan ke anak kalau sperma kamu bener. Tidak nyampe-nyampe, kamu punya kamu. Gereja Katolik saja dicaci maki oleh umat Katolik. Istri karirnya lebih bagus daripada suami. Pendapatannya lebih bagus dari suami. Suami harus seperti apa, istri harus seperti apa. Jadi itulah sebabnya kenapa gereja Katolik nggak main cerai, nggak cocok cerai. Emangnya kambing? Bukan, kita manusia anak Tuhan. Anak yang diatur oleh Tuhan. Minta kekuatan untuk mengampuni. Bahkan saya ingat waktu Kamis Putih. Yesus mengadakan apa pada saat Kamis Putih? Kamis Putih Yesus ngapain? Yesus nongkrong. Betul, Yesus nongkrong bersama 12 muridnya. Dia mengadakan perjamuan terakhir. Dan waktu perjamuan terakhir, apa yang dilakukan Yesus? Yesus menanggalkan jubahnya. Ia berlutut di kaki muridnya dan membasuh kaki muridnya. Pada saat Yesus membasuh kaki muridnya, apakah Yudas hadir saat itu? Yudas hadir saat itu? Nggak ada, hilang. Yudas hadir saat itu? Hadir atau tidak? Apakah dibasuh kakinya oleh Yesus? Apakah Yesus tahu bahwa Yudas mengkhianati? Itu lihat. Walaupun tahu, Yesus tetap membasuh kaki Yudas. Yesus tidak berkata, "Elu yang menjual aku, gue gak akan basuh elu." Yesus membasuh. Yesus sudah tahu tidak kalau nanti Petrus akan mengkhianati? Yesus tahu tidak berapa kali mengkhianati? 3 kali, sekali doang. 3 kali, betul kok jadi 1 kali. Ayam berkokoknya berapa kali? Lihat, ayam semua menjawab. Yesus sudah tahu. Injil Yohanes berkata, Yesus sudah tahu Petrus nanti mengkhianati. Apakah Andreas juga mengkhianati? Apakah Andreas mengkhianati? Hah? Anda kurang baca kitab suci. Semua murid kabur. Kabur. Nanti baca ya. Injil Matius atau Markus, oke? Kalau tidak baca, malam ini malaikat maut datang kepadamu. Semua murid kabur. Di Taman Getsemani semua murid kabur. Baca dalam Injil Matius Markus. Yesus tahu 12 ini akan mengkhianati. Tapi Yesus membasuh. Itulah pengampunan. Maka memang Bapak, pengampunan itu butuh rendah hati. Rendah hati. Karena seringnya dalam perkawinan, tinggi hati. Harga diri. Lu yang salah, lu juga salah. Yuk kita timbang salahnya. Selalu dalam perkawinan cari siapa yang benar yang salah. Betul atau tidak? Akan terjadi solusi atau tidak? Yang terjadi perang. Perang. Bapak Ibu ingat ya kata-kata ini saya yang terakhir. Sebelum saya menghadap Tuhan. Di dalam marah, siapa yang paling banyak bicara, itu yang paling banyak dosanya. Di saat suami istri marah, siapa yang paling banyak bicara, biasanya itu yang paling banyak dosanya. Jelas? Terjawab Bapak? Terima kasih, Tuhan memberkati. Thank you. Pertanyaannya begini,
Perkawinan yang sudah 20 tahun pasti sulit untuk berkomunikasi. Mm-mm. Jika semakin berkomunikasi, makin ribut. Ah. Jadi sebagian besar pihak istri lebih banyak diam karena lelah berdebat. Maka apakah itu solusi yang baik? Solusi yang baik, apakah kalau istri diam, gak banyak berdebat? Ini salah casing suaminya ya. Suami yang banyak omong berarti ya. Iya, kan istrinya diam, mengalah. Betul. Oke, apakah ini solusi yang tepat? Bu, Pak, di saat Anda sedang marah, jangan berhadapan dengan orang yang membuat Anda marah. Please, jangan. Karena Anda akhirnya akan saling menyakiti. Justru pada saat Anda sedang marah, ambil jarak dulu. Sudah, tenangkan dulu. Tenangkan dulu. Ingat, itu pasanganmu. Pasanganmu bukan untuk disakiti. Pasanganmu untuk disayang. Jangan tega. Istrimu sudah banyak beban, suamimu juga sudah banyak beban. Jangan disakiti lagi. Cukup. Maka kalau sedang marah, lebih baik Anda saling mengundurkan diri. Sudah, diam dulu. Baru setelah tenang, bicarakan. Apa masalahnya? Supaya akhirnya mendapatkan solusi. Bapak Ibu bedakan antara diskusi dan dialog. Diskusi adalah apa? Diskusi adalah cari solusi. Diskusi adalah tukar pendapat. Kalau dialog adalah mengungkapkan perasaan. Jadi bapak-bapak kalau istri Anda berkata, Pak, saya capek. Jangan Anda jawab, memangnya cuma kamu saja yang capek. Nggak tahu ya, saya juga capek. Itu bapak yang blow on. Kalau istri capek, ya sudah dengarkan. Oh, capek ya. Kenapa? Dia mau dialog. Dia mau mengungkapkan perasaan lelahnya, capeknya. Dengarkan saja, nggak perlu dikasih jawaban. Istri Anda hanya mau mengempeskan, melepaskan. Sudah, lega, cukup. Itu dialog. Jangan kalau istri ngomong hal yang negatif, lalu Anda merasa, kamu nuduh saya ya. Kamu curiga ya sama saya ya. Kamu tidak percaya ya sama saya. Ini salah. Istri mengungkapkan perasaannya hanya untuk melepaskan. Kalau diskusi, itu cari solusi. Misalnya, hari ini kita ke gereja mana? Kristus Raja? Atau ini apa? Hah? Oh, ini Kristus sahabat kita, sana Kristus Raja. Berarti lebih hebat Kristus Raja ya. Karena itu raja, ini sahabat. Tuh kan langsung tersinggung. Diskusi, di dialog langsung tersinggung. Sahabat lebih hebat gitu. Lihat, saya kan mau ke gereja Kristus Raja atau sahabat kita, tergantung lebih dekat mana rumah saya. Ini diskusi. Lalu yang paroki sahabat tersinggung. Sahabat lebih dekat dengan Yesus. Kristus adalah raja, lebih hebat. Ini dialog jadi keperasaan jadi kacau. Kalau mau diskusi, yuk mana yang dekat dengan rumah kita? Romo Kristus. Ini contoh. Jangan dimasukkan. Misalnya, pastor-pastor di Kristus Raja kalau khotbah panjang. Kalau di sahabat, sedikit, cepat misalnya. Ya udah kita ke sahabat. Ayo, itu tuh. Ini diskusi. Diskusi itu cari solusi. Siapa yang masuk akal itu yang paling benar. Maka Anda diam itu tidak menyelesaikan konflik.
Maka kalau konflik sekali lagi, ambil jarak. Saya kalau jengkel dengan para pastor, saya tidak mau ketemu dulu. Saya diam. Saya diam. Sama pastor yang lain juga. Kalau ada satu pastor, diam. Kita. Saya waktu sakit ibu saya memikirkan ibu. Lalu pastor pimpinan berkata apa? Nggak apa-apa, kamu nggak ikut acara biara. Kamu sedang sedih. Bereskan dulu masalah kamu. Wih, saya bahagia sekali. Saya merasa dimengerti oleh pimpinan saya. Semoga menjawab, Romo. Terima kasih. Ada yang dalam hidupnya merasa terganggu karena sudah lama belum punya anak. Dan dalam hidup terganggu karena ada banyak pertanyaan. Ada tetangga yang bertanya, kenapa belum punya anak? Sudah lama menikah, kenapa tidak adopsi saja? Nanti kalau sudah tua, tidak punya anak, bagaimana masa tua kalian? Dan lain sebagainya. Oke. Dan ada juga yang merasa takut punya anak Betul. karena pasangannya jauh. Iya. Nah, bagaimana karena faktor pekerjaan, tidak tinggal bersama, tapi ada perasaan takut untuk memiliki anak. Oke. Bagaimana cara mengatasi kegelisahan itu? Oke, baik. Terima kasih, Pastor. Bapak Ibu ingat, anak itu adalah anugerah Tuhan. Anda tidak bisa minta kepada Tuhan, Tuhan kami sudah menikah, kasih anak. Tidak bisa. Itu anugerah Tuhan. Tuhan kasih sekehendak Tuhan. Maka memang seringkali menjadi konflik. Kalau suami istri sudah baik-baik, belum punya anak, pasti tetangga halo, saya ingatkan suami istri bahwa tetangga Anda yang ngomong itu bukan malaikat. Mereka adalah alatnya iblis. Jangan dengarkan. Jangan dengarkan. Selama Anda kuat, Anda akan bertahan. Selama suami istri kuat, bisa saling menerima, tidak saling menyalahkan. Omongan orang akan menjadi mengganggu kalau suami istri ini terpengaruh. Gara-gara kamu sih, spermanya nggak baik. Itu kalau sering jajan dulu. Kamu perempuan tidak bisa menghasilkan anak. Saya bisa menghasilkan ke anak kalau sperma kamu bener. Tidak nyampe-nyampe kamu punya kamu. Nempel sudah mati, nempel sudah mati. Saling menyalahkan. Tidak, Bapak Ibu, tidak punya anak bukan kutukan. Tidak punya anak justru berkat Tuhan. Supaya Anda menikmati perkawinan berdua. Itu saat berkat Tuhan. Karena tadi pun sama yang punya anak. Setelah punya anak, anak dibesarkan. Anak pergi toh. Ya, kemarin seorang bapak sharing dengan saya. Pastor, saya punya anak perempuan. SMA kelas 1. Kami jalan di mall, saya gandeng anak perempuan saya. Anak perempuan saya berkata, Papa jangan gandeng-gandeng, malu. Seperti film India saja. Harus dipeluk-peluk. Udah jangan, malu. 2 minggu kemudian, bapak itu melihat anaknya sedang jalan dengan pacarnya. Dan digandeng oleh pacarnya. Bapak itu menangis. Tuhan, saya yang membiayai, si kampret ini yang menikmati. Ya atau tidak? Itulah. Maka di dalam perkawinan, pusatnya adalah suami istri. Saya punya adik. Dan adik saya mempunyai anak keponakan saya. Kecil. Lucu dia. Suatu saat ayahnya itu bekerja di luar kota. Tinggalnya di Bandung. Istrinya. Karena adik saya pun bekerja. Anaknya yang kecil, saya datang ke rumah dia. Saya sedang main. Bapaknya bekerja. Yang pulang kerja dari kantor di luar kota. Seminggu sekali pulang. Lalu pada saat pulang. Dia ketemu adik saya perempuan. Dia peluk adik saya.
Karena sudah seminggu nggak ketemu. Itu memang kebiasaan mereka. Memeluk. Lalu keponakan saya kan sedang berdua. Lalu dia ngeliat, "Hah?" Lalu apa yang dia lakukan? Dia lari, dia masuk di tengah ayah ibunya yang sedang pelukan. Saya berkata, how beautiful. Bagus banget. Jadi anak itu merasakan apa? Cinta, kehangatan cinta dari ayah ibu. Dia anak tidak boleh merusak cinta ayah dan ibu. Mereka merasakan kehangatan. Dia berdiri di antara ayah ibunya yang sedang berpelukan. Dia ngomong, anget, anget, anget. Itu. Maka lihat, kalau Anda berdua percaya kita belum dikaruniai anak, terimalah, terimalah. Ini saat bagi kita untuk selalu menyayang. Tidak ada kutukan, tidak ada. Karena anak itu anugerah. Orang akan komentar, betul, jangan didengarkan. Bapak Ibu, Anda lihat di IG banyak haters. Gereja Katolik saja dicaci maki oleh umat Katolik. Sedih banget saya. Umat Katolik mencaci maki gerejanya. Memang Katolik tidak sempurna, betul. Jangan dicaci maki, didoakan. Jadi Bapak Ibu, kalau misa, pasturnya khotbah panjang, didoakan. Jangan, tidak selesai-selesai ini, pastor ini mabuk, kali lama banget khotbahnya. Didoakan. Tuhan semoga mulutnya sariawan. Tuhan semoga ya bukan begitu doanya. Kelemahan bukan untuk diwartakan tetapi untuk didoakan. Lalu pasangan, sekarang cukup banyak anak muda yang menikah tidak mau punya anak. Maaf, kalau perkawinan itu datang kepada pastor dan anak suami calon pengantin ini berkata, kami mau menikah tetapi kami tidak mau punya anak, pastor tidak boleh memberkati. Karena tujuan kedua perkawinan adalah kelahiran seorang anak. Tapi kalau tadi pertanyaannya, kami menikah lalu kalau berjarak jauh bagaimana? Maaf, saya salah satu imam yang agak prihatin. Kalau pacaran LDR oke, gak apa-apa. Tapi kalau sudah menikah LDR aneh. Tapi kan sedang cari ekonomi, pastor. Kami kan butuh ekonomi. Betul. Maaf ya, ini sharing. Jangan untuk dibocorin. Jangan dimasukin lagi. Gundul kepalamu. Kemarin saya kan tugas di Tembagapura. Ketemu dengan para pekerja di sana. Saya baru lihat, di mesnya itu kurang lebih 1.000 orang laki-laki semuanya. Mereka pekerja tambang. Mereka berangkat dari jam 6 pagi sampai 6 malam. Bekerja. Ada beberapa bapak, kan 6 bulan sekali pulang ke rumah, baru ketemu anaknya. Dia nongol di depan rumahnya, anaknya ngomong berkata apa? Om siapa? Sedih. Seorang ayah bekerja untuk keluarga, tapi keluarga tidak pernah merasakan kehadiran bapaknya. Menyedihkan. Kalau Anda bekerja untuk keluarga, ya nikmati juga hidup keluarganya. Maka tolong, kalau Anda bekerja jauh luar kota, belajarlah untuk selalu apa? Berkomunikasi. Berkomunikasi. Terus, jangan sampai anaknya asing dengan bapaknya. Video call, jangan tanya, sudah belajar belum? Sudah buat kerjain PR? Nggak perlu. Tanya saja, Dede, apa kabar? Main apa sekarang? Dede seneng nggak? Itu komunikasi hati. Tidak perlu cari buat aturan-aturan. Udah belajar, udah kerjain PR, sekolah nakal tidak. Anak capek ngedengerinnya. Terima kasih, semoga menjawab.
Bagaimana dengan hidup perkawinan di mana karir istri lebih baik dari suami? Oke. Dan apa yang mestinya istri lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan dan apa yang suami harus lakukan? Karena seolah-olah beralih fungsi. Oke. Jadi istri yang harus nafkahi suami gitu. Oke. Dan sambung lagi bagaimana menghadapi pasangan yang toksik tetapi kita sudah menikah secara sah. Lucu. Bagaimana menghadapi pasangan yang toksik. Anda tahu toksik? Meracuni. Padahal sudah menikah bertahun-tahun. Ya diracun aja. Kayak just kidding. Pertanyaan pertama apa? Oh, istri karirnya lebih bagus daripada suami. Pendapatannya lebih bagus dari suami. Suami harus seperti apa? Istri harus seperti apa? Apakah harus istri turun? Bapak Ibu sekali lagi, bukan salah seorang perempuan kalau perempuan lebih berprestasi. Oke. Apalagi perempuan sekarang. Perempuan itu kalau sakit tidak pernah ngomong-ngomong. Nggak pernah. Kalau laki itu baru sakit sedikit, sakit, pijat. Istri itu tidak akan ngomong, tahu-tahu mati saja. Kalau sakit. Dan istri itu umumnya, seringnya tidak mudah menyerah. Kalau laki-laki, udah nggak bisa. Apa Pak? Nggak bisa. Bisa. Saya menghadap pimpinan. Karena istri itu memang perempuan itu tidak tahu malu. Saya sejak kecil diajak ke pasar sama ibu. Itu sayur ditawar oleh ibu dari harga 1.000 sampai 200 rupiah. Dan Pak tukang sayur itu besoknya bangkrut, saudara-saudara. Ibu, berapa bang? 1.000. Mahal kali, 100 kah? Gitu, si abangnya. Tidak bisa kok. Yuk 150. Tidak bisa. Ayo kau pergi. Nanti juga dipanggil. Tidak dipanggil-panggil. Balik lagi dia. Lihat, itu perempuan. Tangguh. Jadi kalau perempuan lebih punya status atau apa sih? Karier yang lebih cemerlang. Suami rendah hatilah. Oke, tidak apa-apa. Apakah harus beralih fungsi? Istri mencari uang, lalu laki-laki di rumah? Ya tidak perlu begitu juga. Lakukan pekerjaan rumah bersama-sama. Walaupun istri sudah punya karier tinggi, tetap dia akan sadar. Dia ibu. Dia akan begitu saja melakukan tugas. Itu kembali, seringkali kesombongan, harga diri. Bapak, ibu-ibu jangan lupa, bagi suami harga diri adalah segala-galanya. Jangan pernah menghina pekerjaan suami. Ingat, jangan menghina pendapatan suami. Harga diri, maka saya harus menghargai. Jadi rendah hatilah, tidak perlu diungkit-ungkit. Saya yang bisa cari duit, saya lebih bagus daripada kamu. Fight. Laki-laki digituin, sorry, bisa pergi ke wanita lain. Laki-laki digituin malah bisa kasar pada istrinya. Betul. Itu kasus-kasus yang saya dengar beberapa kali. Maka saya selalu mengatakan, tolong, perkawinan adalah saling melembutkan hati, bukan mengeraskan hati. Semoga menjawab semua pertanyaan yang diberikan.